Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kula taati, yang sama-sama kita hormati, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus para jajaran pengurus takmir Masjid Al-Huda. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Huda yang alhamdulillah pada malam hari ini diparingi kesempatan oleh Allah untuk kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan di malam 21 ini dan iktikaf di Masjid Al-Huda ini. Shalawat dan salam mugi-mugi tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kesempatan seperti malam hari ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri, karena kalau dipersentase dari seluruh umat Islam yang berpuasa, itu tidak semuanya mau dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Terlebih lagi kita memasuki 10 hari terakhir, dan ini adalah malam ganjil yang pertama di 10 hari terakhir. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Anugerah ini hidayah yang disebut dengan hidayatut taufik, yaitu kita diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Zibro bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di sana dinyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu sudah mulai masuk seperti malam hari ini, yang beliau lakukan adalah menghidupkan malam harinya. Jadi menghidupkan itu artinya dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah. Jadi bukan menghidupkan itu kemudian kita maknai lampunya dipadam, boten. Terus menghidupkan itu ya secara ruhani, karena orang itu, kita ini yang menjadikan hidup itu bukan fisik kita, tapi ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, kalau ruh ini sudah terpisah dari jasad, maka orang itu tidak hidup. Ya. Sama dengan kehidupan ini, itu sesungguhnya yang menghidupkan itu adalah Al-Qur'an. Maka di dalam surah Asy-Syura itu Al-Quran itu juga disebut dengan Ar-Ruh. Malaikat Jibril itu juga disebut dengan Ar-Ruh, nazala bihir ruhul amin, karena beliau ini yang bawa kitab suci Al-Quran. Jadi hidup kita itu bermakna dan benar-benar hidup itu kalau kita betul-betul mengisi dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk kitab suci Al-Quran. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang akan kita bahas pada malam hari ini, pertama tadi kita ini memang sangat-sangat dimotivasi oleh Hadratur Rasul
Bahkan Hadratul Rasul itu memberi contoh yang luar biasa. Apalagi beliau juga mensupport dengan hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Satu ada yang man qama, satu lagi ada yang di riwayat yang lain ada man soma. Sehingga kalau dua riwayat ini dipadukan, maka siangnya soma Ramadan, malamnya qama Ramadan. Sama-sama landasannya imanan wahtisaban. Jadi imanan itu adalah dorongan dari dalam diri kita yang mendorong kita, memotivasi kita untuk melaksanakan. Seperti panjenengan kita semua pada malam hari ini punya dorongan, ya Allah, ini kesempatan yang jenengan berikan. Lalu jenengan kemudian mau berangkat ke masjid ini untuk kita melaksanakan qiyamul Ramadan yang dalam hal ini karena tarawihnya tadi sudah, maka malam ini tinggal witirnya. Lalu yang kedua, wahtisaban. Wahtisaban itu niti-niti sambil hanya yang diharapkan tidak lain adalah ridho Allah. Berarti setelah dorongan iman tadi, maka kemudian ihtisab itu hanya ridho Allah yang dicari, ibtigha'a mardhatillah. Kalau dua hal ini dipadukan, maka janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Lah, orang yang dipuji ternyata, jadi di dalam Islam itu agama yang memiliki keseimbangan. Itulah yang disebut dengan ummatan wasata. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayat. Nah, di dalam setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu mesti ada dimensi zahir, ada dimensi batin. Orang itu beragama sekenceng apapun, sejos apapun, itu tetap harus ada keseimbangan. Makanya dulu itu ada riwayat, ada kisah. Suatu ketika ada salah seorang istri, ya, itu mengadukan suaminya kepada Hadratul Rasul. Laporannya itu begini, delik aduannya itu, ya Rasulullah, saya itu punya suami, tapi kayak tidak pernah punya suami. Nah, suami saya itu kalau siang itu puasa terus dia kerjanya tidak patek. Terus kalau malam itu di masjid iktikaf, qiyamul lail terus. Nah, saya tidak pernah disambangi, saya tidak pernah diurusi, saya kok nggak direken ini. Nah, istri ini protes pada Hadratul Rasul. Ternyata apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang ini kalau dilihat secara zahir ini sregemnya itu tidak karu-karuan sudah. Ya, akhirnya kata Rasulullah, dipanggillah orang itu, kemudian beliau dawuh begini, loh, saya itu loh, manusia, ya manusia seperti kalian, tapi bedanya kan kalau saya adalah qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Rasulullah mendapat wahyu. Sehingga di konteks yang lain Rasulullah itu adalah basyarun walaysa kal basyari. Basyar itu dalam arti beliau sebagai manusia itu juga memenuhi kebutuhan dirinya sebagai manusia, ya makan, ya minum dan lain-lain. Ya. Tetapi kemudian saya ini memang diangkat menjadi nabi dan rasul, itu saja. Nah, begitu. Asumu wa uftir. Saya ini puasa, saya juga buka puasa. Artinya nek wis buka ya buka. Ya, buka ya kemudian di rumah ya saya juga ngopeni keluarga. Bahkan Rasulullah menyatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi bukan politik kemudian beribadah lalu keluarganya diterlantarkan, enggak. Lalu Rasulullah mengatakan wa atazawwajun nisa. Saya juga menikahi para perempuan. Saya menikahi perempuan. Kan begitu. Berarti ini sebuah hal yang fitrah gitu loh. Makanya yang dipuji di dalam Al-Quran itu bukan orang yang
Ya. Wis gak ngeruweken apa-apa, wis fokus ibadah, tetapi kemudian ada hal-hal yang dilupakan. Ada hal-hal yang diterlantarkan. Tidak begitu. Ya. Di dalam surah An-Nur Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Rijalun la tulhihim tijarah, orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh bisnis atau perniagaannya. Ya, tidak dilalaikan terhadap apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Pagi karena ada tuntutan maisha yang itu juga bernilai pahala yang luar biasa. Ya, seorang bapak-bapak kemudian untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk biaya pendidikan. Itu kemudian kalau malam qiyamul lail, ini berarti dia tidak melalaikan kesibukannya ya untuk mencari maisha tadi, itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Salat ya tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Puasa diperintahkan, puasa tetap dilaksanakan. Ini yang dipuji ini. Ya. Mereka ini motivasinya apa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kan tadi tidak la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ini lengkap ini kalau dijelaskan ini. Jadi tidak melupakan kewajiban secara vertikal, juga tidak mengabaikan kewajiban secara horizontal. Mereka ini motivasinya apa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Karena mereka itu takut. Takut apa? Satu hari yang nanti mata itu akan terbelalak kaget. Kapan itu? Di akhirat. Mata kita itu akan kaget ketika diperlihatkan Iqra kitabak. Lalu kita kaget sampai yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Al-qulub wal absar, hati itu sampai gemetarin enggak karu-karuan itu sudah. Kenapa? Karena kita takut siksa. Begitu diperlihatkan CCTV kehidupan kita, biyen lapo ae pas gaono wong di pojokan. Nah, gitu. Biyen lapo ini, biyen pernah berbuat dusta. Ketika di dunia boleh jadi sampai dia meninggal tidak akan terungkap. Tapi begitu nanti di akhirat tidak ada setitik pun yang terlewat. Bahkan apa yang terlintas dalam hati kita itu semua terekam di dalam CCTV itu. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dari sini maka kemudian kita lihat bahwa Allah itu menggunakan di dalam Al-Quran itu lafaz-lafaz yang terkait dengan tijarah. Kenapa? Karena secara sosiologis, historis, bangsa Arab ya, sebagaimana adalah orang-orang yang pertama kali disapa oleh Al-Quran. Walaupun kemudian Al-Quran itu fungsinya dia ini bertujuan secara universal, termasuk kita semua terkena khitab di dalamnya. Nah, bangsa Arab itu sudah mengenal istilah-istilah bisnis. Makanya kemudian ada surah Quraisy. Itu kan menggambarkan bagaimana bisnis yang dilakukan oleh suku Quraisy itu sukses. Li'ila fi Quraisy, perjalanan dagang, ya rihlatash syita was-shaif, di musim dingin, musim panas. Nanti kalau ada yang ke Yaman, nanti kapan itu ke Suriah, ke Syria, ke Suriah, ya, ke Syam, kalau zaman dulu ke Syam. Nah, kemudian bawa keuntungan sehingga mereka itu sudah settle, sudah kuat secara ekonomi. Makanya kemudian ekonominya kuat, secara politis kuat, kok kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau menyembah. Makanya kemudian Allah menyatakan falya'budu rabb hadzal bait. Diungkaplah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, untuk memotivasi, karena mereka ini merasa bahwa perniagaan itulah yang menguntungkan. Kan begitu. Maka di dalam surah As-Saff Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kalian aku tunjukkan sebuah perdagangan yang perdagangan ini bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih.
Perdagangan yang bagaimana ini? Ini dalam surah Fatir ayat 29 disebutkan. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik dalam keadaan sirron, tidak ada yang tahu, wa alaniyah, dan terang-terangan, tidak ada bedanya. Ya, apa yang lanjutannya ayat ini? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharap tijarah, perniagaan yang tidak pernah rugi. Tentunya nih para rawuh, para bapak, para ibu, wonten ta tiyang sing usaha tidak ada margin untuk kemungkinan untuk rugi, nggak ada. Jangan bersani. Toko-toko yang sukses, bahkan warung yang besar, itu terkadang nanti sekian tahun tergerus kalah saingan dengan yang lain, itu mulai pengunjungnya sepi. Berarti kan potensi ruginya ada. Perusahaan besar, ya, omsetnya sekian triliun. Apa tidak ada potensi kerugian? Pasti ada. Maka di sini ayat ini mengatakan bahwa satu-satunya perniagaan yang tidak pernah rugi dan tidak akan rugi adalah berniaga dengan Allah. Makanya dalam surah At-Taubah Allah kemudian mengatakan begini dalam firman-Nya, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Ini di ayat surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah benar-benar berjanji membeli dari orang-orang mukmin. Itu menggunakan kata-kata ishtaro, karena ishtaro ini urut kaitannya dengan bisnis tadi itu. Jadi Allah itu membeli orang mukmin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, jiwa, raga, dan juga harta, bi anna lahumul jannah. Ya. Jadi dibeli dengan surga. Wes ngene, ibadah. Padahal kenikmatan surga itu jelas itu rahmat Allah yang luar biasa. Karena ibadah kita ini mboten nyucuk, mboten sumbut. Jenengan melekan setiap malam ndak pernah lek. 10 hari terakhir, malam ganjil, malam genap, melekan ngantos subuh, mau waca sembarang kali zikir, istighfar dan seterusnya. Niku setiap tahun jenengan lakukan, itu mboten sumbut dengan rahmat Allah. Tapi karena rahmat Allah itu luas, wa rahmati wasi'at kulla syai', kan ngoten. Nah, ini kita dalam rangka mendownload rahmat Allah. Nah, apalagi kalau kemudian mungkin malam ini dan atau malam-malam yang lain, tapi kan kita tidak tahu. Ini ada satu malam yang memang sangat luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini yang khairun min alfi syahr. Kalau itu kemudian, maka bayangkan. Cuman tidak boleh kemudian lantas kita mengatakan, oh saya sudah setiap malam qiyamul Ramadan, berarti Lailatul Qadar sudah saya dapatkan. Engkau mari rioyo untuk nyantai, tabungannya akeh. Mboten. Ini kan soal fadilah. Soal fadilah yang luar biasa. Nah kemudian ten ayat 112 para rawuh itu kemudian dijelaskan, At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil-ma'rufi wan-nahuna 'anil munkari wal-hafidhuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Yang artinya adalah ternyata orang-orang mukmin yang dibeli oleh Allah tadi dengan surga tadi, penjelasannya di ayat berikutnya. Mereka itulah adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, sekarang kita lihat dari sisi tafsirnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyatakan begini, Imam Abdul Fitah Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Hadza na'tul mu'minin alladzina ishtarallahu minhum anfusahum wa amwalahum bihadhihi sifat al-jamilah. Jadi kalau kita ini ingin termasuk orang-orang mukmin yang oleh Allah dijanjikan surga tadi, kita berniaga dengan Allah, itu kemudian disifati, niki wong mukmin sing yo nopo? Orang mukmin yang bagaimana? Ternyata yang pertama disifati at-taibun. Sinten at-taibun? Di sini dalam penjelasannya, at-taibuna minadz-dzunubi kulliha
ay at-tarikuna lil fawahish. Taba yatubu niku maknanya asalnya adalah maknanya kembali. Nanti dalam kosakata Arab itu ada uslub, ada taba ila, ada taba ala. Kalau taba ila ini perintah kita kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum dan seterusnya al-ayat. Ada taba ala, itu berarti setelah taba ila kita bertobat, maka taba alaih itu Allah mengampuni tobat. Nabi Adam itu diampuni. Makanya ayatnya fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Yang taba alaihi Allah. Makanya Allah itu at-tawwab. At-tawwab itu apa? Niku nrimo balik bolak-balik. Ada orang lagi tobat lagi diterima lagi. Satu orang berkali-kali tetap diterima. Cuman yang tidak boleh bagi kita adalah ketika kita sudah meremehkan. Terus gampang. Lah iya kalau kemudian Allah masih memberi kesempatan, lalu kemudian terus gampang maksiat, melakukan dosa besar, gampang kok marilah tobat. Lah kalau kemudian naudzubillah belum sempat tobat, kemudian Israel sudah melaksanakan tugasnya. Kan sudah tidak ada ampun. Apalagi kalau dosa besar. Kalau dosa kecil masih mungkin innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kita melakukan kebaikan-kebaikan boleh jadi Allah mengampuni. Tapi kalau sudah dosa besar, yang paling besar adalah dosa syirik, kemudian bawahnya lagi ada dosa zina dan seterusnya, membunuh dan seterusnya. Ini kalau belum tobat kemudian Israel menjemput, naudzubillah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka gambaran orang mukmin yang Allah membeli mereka itu pertama adalah at-taibun. Jadi dari semua jenis orang yang selalu kembali kepada Allah. Ya, orang bertakwa itu juga tetap melakukan dosa. Ya, karena nanti dosa itu bertingkat. Mulai dari dosa kecil. Kalau orang semakin tinggi kedudukannya, al-muqarrabun, semakin dekat dengan Allah, maka pelanggaran kecil yang seakan dilakukan orang yang biasa itu bukan pelanggaran, tapi bagi orang-orang yang sudah dekat itu menjadi sebuah maksiat. Makanya para tokoh sufi, ya, orang-orang tokoh-tokoh sufi itu satu tarikan nafas kok lupa sama Allah, ngeluarkan nafas lupa terhadap Allah, itu sudah maksiat. Makanya ada kaidah inna hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan orang baik itu masih dinilai buruk atau biasa bagi orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Lah taubat itu selalu kita kembali kepada Allah, melakukan dosa kecil taubat. Cuma nanti cara taubatnya yang berbeda-beda. Ada yang melakukan istighfar, ada yang melakukan kebaikan, maka ini bisa menghapus itu kalau hanya dosa kecil. Tapi kalau dosa besar lebih berat lagi dan lebih serius taubatnya. Tapi ini dipuji oleh Allah. Ini adalah gambaran yang pertama orang-orang yang dibeli dengan surga. Yang innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-taibun itu siapa? At-tarikuna lil fawahish. Ini masih lanjutan di tafsir Ibnu Katsir. Yaitu orang-orang yang meninggalkan fawahish. Fawahish itu adalah perbuatan keji, termasuk dosa besar, termasuk yang disebut, contohnya seperti zina, itu disebutkan dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Zina itu fahisyah. Ini termasuk godaan yang luar biasa. Ya. Zaman sekarang tuh Masya Allah para rawuh, kalau panjenengan meningali medsos niku betapa setiap hari itu ada berita berseliweran. Sebuah pasangan resmi ternyata selingkuh, digerebek di sini, naudzubillah. Ini sudah berani, berarti ini bukan kategori at-taibun, kecuali kalau dia sekali langsung dia betul-betul tobat dan tidak mengulang lagi. Insya Allah masuk dalam kategori at-taibun. Tapi lah sing koyok janji-janji koyok yo karena ketahuan terus janji, nggih janji saya tidak ngulangi. Tiba ejek pancet ae. Nauzubillah, jangan-jangan ini tidak termasuk kelompok yang at-taibun. Kita ini hidup sekali mau nyari apa? Mosok yo sekali kemudian kita pas ndak ada itu kemudian dikenang oleh orang-orang itu, oh wong kok biyen tahu ngene. Walaupun Rasulullah sudah pesan, ya. Uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian.
Itu kan pesannya adalah lek sing urip, lek ana wong sing meninggal wis nglakoni keawonan, maka sudah jangan diungkit-ungkit lagi. Tapi bagi orang yang hidup, pesan implisitnya napa? Mung je urip sepisan, mbok yo aja nglakoni sing gak tepat, sing elek-elek ngoten. Karena itu menjadi kesan. Apalagi naudzubillah ada orang meninggal lalu dalam kondisi tidak baik melakukan dosa besar. Ini nanti kan anak turunnya juga ikut nanggung resiko, padahal gak melok-melok ngelakoni. Oh, itu ben anake kalau bapak ngene pian, ibu ngeten. Itu sebuah hukum yang ada di dunia begitu. Sunnatullah mesti orang itu. Itu kena terus, itu bahaya nih. Nah niki yang kita harus jaga niki. Wong urip nek sepisan. Nah ana sing ping pindho niku bonus. Pindhone maksudnya wonten tiyang mati suri. Jenengan pirsa mati suri nggih? Ya, terus diuripno maneh. Tapi kan ngoten mboten saged kita mengajukan diri kula mboten saged. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Nek wonten tiyang sing mati suri nggih. Niki pahai terus saged urip maneh. Kalau jenengan pengen mati suri nggih meninggal tapi beto suri ini benten malih niku. Niku mati suri yang dalam konteks yang lain. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah at-taib. Kemudian yang kedua adalah al-abidun. Al-abidun ay al-qaimuna bi'ibadati rabbihim muhafizina 'alaiha. Wa hiya al-aqwal wal af'al. Famin akhassil aqwal alhamdulillah. Nanti makanya lanjutnya alhamidun. Al-abidun sinten? Al-abidun adalah al-qaimuna bi'ibadati rabbihim muhafizina 'alaiha. Orang-orang yang senantiasa menjaga, mendirikan ibadah. Jadi ibadah ini dijaga betul, ibadah kepada Allah. Terus muhafizina 'alaiha, itu dijaga betul ibadahnya. Makanya orang yang beruntung itu dalam Al-Mu'minun disebutkan, dalam Al-Ma'arij juga ada. Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus runtutannya banyak, terus di bawah ada lagi walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kita doa kamilin itu, doa setelah taweh kan ada. Wonten salat termasuk hafizin, atau dalam teks yang lain ada yang muhafizin wa ala salati hafizin. Ini kita ugemi betul. Maka ini adalah al-abidun. Nah sholat ini menjadi inti yang paling pertama. Karena kalau tiang sholatnya sahih, insya Allah yang lain-lain sahih. Asal sholatnya betul-betul diugemi, diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Nah siliannya gak tepat, itu biasanya sholatnya rodok gak pas. Itu kalau lagi ditinggali lebih lanjut. Ini biasanya ngoten. Karena sholat ini parameter awal ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-sholat. Al-qaimuna bi'ibadati rabbihim muhafizina 'alaiha. Nah, orang-orang yang ahli ibadah, nggih, ibadah sae dumateng Gusti Allah. Niki nanti dampaknya yang keluar. Jadi ibadah ini aspeknya luas. Pertama yang wajib tentunya adalah ibadah-ibadah yang mahdhah, nggih salat niku, puasa yang kita lakukan. Ini termasuk al-abidun. Nggih. Lalu kemudian ini dari sisi ucapan, sisi perbuatan yang nanti orang itu kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, apapun yang ia hadapi, itu yang muncul dari mulutnya itu adalah pujian kepada Allah. Alhamidun. Makanya lanjutannya adalah setelah al-abidun, alhamidun. Orang yang senantiasa memuji kepada Allah. Tiang nuna ibadah sahih. Apapun yang dialami, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, dia tidak pernah putus asa kepada Allah. Dia tidak pernah mencaci maki Allah. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi justru dia introspeksi diri untuk kemudian terus mendekat kepada Allah. Dan nanti itu endingnya penduduk surga itu. Itu adalah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu karena memang di dunia sudah biasa muji. Karena nggak ada rasa dalam diri itu yang dengki, iri, putus asa, itu tidak ada. Termasuk terhadap sesama makhluk. Ya, makanya penduduk surga itu disebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Maka kita ini tidak boleh suudzon, tidak boleh dengki, tidak boleh. Itu kan sesungguhnya kita ini sedang latihan untuk menjadi penduduk surga. Jadi isinya itu hanya pujian. Sehingga memandang orang lain kalau alhamidun,
itu memandang orang lain, pandangannya adalah pandangan-pandangan rahmah, pandangan-pandangan husnuzon. Ini yang kalau alhamidun. Kita lanjutkan. Kemudian adalah as-saihun. Setelah alhamidun adalah as-saihun. As-saihun di dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga ditafsirkan as-saihun itu maknanya adalah as-shaimun. Itu berangkat dari surah At-Tahrim, saihatin thayyibatin wa abkara. Itu ada di dalam surah At-Tahrim. Saihat itu maknanya adalah shaimat. Jadi termasuk istri-istri Rasulullah SAW atau wanita-wanita perempuan yang baik itu juga ahli puasa. Jadi as-saihat kalau di sini sebut penjelasannya adalah begini, wa min afdhalil a'mal as-siyam. Termasuk yang paling utamanya amal itu adalah puasa. Karena puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain secara zahir orang bisa melihat, wis salat sampun. Tapi kalau puasa, jenengan poso, dia puasa. Tiba singitan tidak ada orang masuk kamar mandi minum air keran, tidak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Belum lagi nanti status kualitas puasanya. Puasa tapi tetap melakukan dosa-dosa besar, maka itulah yang disebut man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang model begini ini Allah tidak butuh pada puasanya dia walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Makanya nanti Imam Ghazali membagi lagi ada tingkatan puasa itu. Ini puasanya orang khusus. Lah kita ini jangan mau dianggap, artinya begini, ada puasanya orang awam yang hanya meninggalkan pokoknya gak makan, gak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi sembarang lakoni dosa-dosa dilakoni. Ini masih puasa orang awam. Ya. Tapi jangan kemudian kita wis gak apa-apa aku awam, saya pilih ini saja. Paling tidak orang itu ada progres. Jadi ada progres peningkatan. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan perintah dan larangan, Allah memberikan ujian kepada kita, maka penilaian itu adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kita yang amalnya, prosesnya dalam melakukan amal-amal ini. Maka kemudian di sini dilanjutkan wa huwa tarkul malad minat ta'am wasyarab wal jima' wa huwa al-muradu bis-siyahah hahuna. Ini menurut satu versi tafsir ini. Tapi ada mufassir yang lain yang mengatakan as-saihun. As-saih itu kan maknanya asalnya adalah yang melewati, yang melakukan perjalanan untuk berjihad, untuk mencari ilmu. As-saihun. Lah kalau tadi orang yang puasa lalu dengan segala hal-hal yang sudah dia tinggalkan, berarti dia meninggalkan sesuatu yang memang sudah diperintahkan dan dilarang oleh Allah itu ditinggalkan, yang diperintahkan dilakukan. Ya. Yang halal saja tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh, maka ini tidak dilakukan. Sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Kan begitu. Lah yang dosa otomatis masuk maghrib tetap tidak boleh dilakukan, kan begitu. Ada yang mengartikan atau menafsirkan as-saihun itu orang yang melakukan perjalanan. Ada perjalanan intelektual, mencari ilmu, jenengan mengkaji Al-Quran, jenengan ikut kajian, ikut majelis ilmu, itu masuk kategori as-saihun. Atau orang yang berkelana. Allah perintahkan dalam Al-Quran fasiru fil ard, suruh berjalan di muka bumi. Ya, suruh perjalanan, suruh membaca alam semesta, ayat-ayat kauniyah. Untuk apa? Untuk mengambil ibrah, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau lihat urusan dunia, maka lihatlah yang bawah kita agar kita bersyukur. Kalau lihat orang yang urusan akhirnya lebih dari kita, maka kita lihat itu untuk motivasi bagi kita. Itu dampaknya. Jadi as-saihun. Lah setelah itu ar-raki'un as-sajidun. Ar-raki'un as-sajidun itu adalah sebuah gambaran bagi orang-orang yang sholat. Kalau tadi adalah al-abidun, maka penegasannya, kenapa di sini diulang lagi ar-raki'un as-sajidun? Karena ini saking pentingnya sholat. Ar-raki'un as-sajidun wa hum ma'adzalika yanfa'una khalqallah wa yurshidunahum ila ta'atillah bi amrihim. Ini yang sebelumnya ternyata penjelasannya. Wa kadza ar-ruku' was-sujud wa huma ibaratun anis shalah. Ruku' dan sujud itu adalah sebuah ibarat, itu yang dimaksud adalah salat. Makanya kalau ada ayat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah beserta orang-orang yang ruku', itu termasuk di dalamnya secara implisit itu perintah salat berjamaah. Karena yang ibadah yang ada ruku' sujudnya itu adalah salat. Bahkan ketika sujud itu adalah
aqrabu ma yakunu al-'abdu wa huwa sajidan. Jadi yang paling dekat aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Jadi yang paling dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya, itu terhadap Allah, itu adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Nah, ini sujud kalau dimaknai secara hakiki ya sujudnya sholat itu. Nah, Gus Bahak sering dawuh, yang terindah nanti ketika kita menghadap kepada Allah adalah ketika kita diberi kesempatan untuk bisa bersujud kepada Allah. Nah, nanti tinggal kalau dimaknai secara majazi, sujud secara hakiki akan mengantarkan sujud yang sesungguhnya, berarti hati kita ini penuh dengan ketundukan kepada Allah. Kemudian adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kalau beberapa poin yang tadi itu kaitannya kita secara vertikal kepada Allah, maka al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar ini adalah kewajiban horizontal. Kita ini dijadikan umat terbaik karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Maka ini harus terus kita lakukan. Ya, ngajak orang untuk baik, ya melarang sesuai dengan kemampuan kita, melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran. Makanya di masjid ini luar biasa nih, semangat. Termasuk bikin taman kawa-kawa. Ini kan termasuk dalam rangka mengajak untuk kebaikan. Ini menjadi kewajiban-kewajiban secara horizontal. Maka kesalehan itu tidak cukup individu, tapi ada kesalehan sosial. Lalu ada wal hafizuna li hududillah. Wal hafizuna li hududillah ini aspek horizontal sekaligus aspek vertikal. Jadi sangat menjaga terhadap apa-apa yang sudah diberikan batasan oleh Allah, termasuk kewajiban hududillah, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada makhluk. Makanya nanti ada dalam Islam itu ada dalam kajian fikih itu namanya maqasidus syariah. Allah itu mensyariatkan ada tujuannya. Ya, ada maqasidnya. Maqasidnya ternyata kalau ada bapak maqasid, tapi Imam Ghazali juga sudah menggagas itu kemudian muncul ada yang namanya hifdzuddin, ada yang namanya hifdzun nafas. Ya, hifdzuddin ada apa? Menjaga agama. Hifdzun nafas menjaga jiwa. Ada hifdzul mal, menjaga harta. Ada hifdzun nasal. Hifdzun nasal itu menjaga garis keturunan. Termasuk tidak boleh melakukan dosa zina karena dalam rangka hifdzun nasal. Dan satu lagi adalah hifdzul akal. Jadi menjaga akal. Makanya mabuk itu dilarang karena ini akan merusak jiwa, merusak akal dan seterusnya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat ini kemudian ditutup dengan wabasyiril mu'minin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, terlebih orang-orang mukmin yang disebutkan tadi ciri-cirinya, yang ciri-ciri itu termasuk orang-orang mukmin yang Allah janjikan surga, yang dalam bahasa Al-Qur'an innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang ciri-cirinya tadi disebutkan di dalam ayat 112 dari surah At-Taubah ini. Kurang lebih mohon maaf, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.